Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau pembahasan ya diskriminasi ke hasil pelatihan kemarin di Cirebon. Kita belajar 7 jurus. Yang pertama itu jurus kenali potensi. Kenali potensi. Kita semua guru ya di sini. Jadi 7 jurus ini sebenarnya butuh kerjasama dengan semua guru, termasuk guru mapel, guru wali kelas, dan bahkan sama wali murid juga. Jadi kita ada kolaborasi ya seharusnya juga kita, tapi sudah biasa ya kita kolaborasi antara wali kelas juga guru wali. Mungkin di sini yang pertama itu kita akan bahas tentang jurus pertama, kenali potensi. Kenali potensi ini mungkin di semua juga udah ada. Jadi kita harus tahu ya, siswa sebelum mengajar itu kita harus tahu juga potensi siswa kita semua. Nah, kalau di sini kita itu harus tahu beberapa potensi yang harus maksudnya kalau di WK itu biasanya kalau saya langsung tes minat bakatnya, termasuk gaya belajarnya. Nah, di sini juga ada berdasarkan majemuk, termasuk tes inteligensi seperti itu. Terus gaya belajarnya apa? Dan yang terakhir itu tes minat dan bakat. Biasanya kalau saya itu kalau untuk mengetahui siswa itu kemampuannya seperti apa dan gaya belajarnya seperti apa itu memakai aplikasi Aku Pintar. Bapak Ibu pernah memakai aplikasi Aku Pintar? Belum. Dan nanti boleh kita praktekkan bareng-bareng ya. Mungkin kita praktek di aplikasi Aku Pintar tentang gaya belajar. Nah, di sini itu yang pertama biasanya kita tuh untuk mengetes kemampuan siswa. Nah, ini termasuk kecerdasan majemuk ya. Kalau di BK juga ada. Nanti di tes itu akan ketahuan dia cerdas spasial atau cerdas verbal linguistik, atau cerdas interpersonal, atau cerdas intrapersonal, dan cerdas kinestetik. Yang terakhir adalah cerdas naturalis, cerdas matematis, cerdas musikal. Nah, di situ nanti biasanya di tes kemampuan Aku Pintar itu ada. Terus selanjutnya kalau pengen tahu gaya belajar siswa, untuk mengenali 3 gaya belajar siswa. Nah, kalau di gaya belajar itu ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan belajar kinestetik. Nah, yang pertama kalau belajar visual mungkin ibu juga sudah tahu lah semua, mungkin kan juga ada gaya belajar mungkin dengan cara melihat. Yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Nah, itu kalau visual mungkin
suka bergaul dengan cara mendengar, jadi lebih suka dengan mendengarkan. Biasanya anak-anak itu ada yang belajarnya dengan cara membaca kenceng, didengerin sendiri, atau mungkin direkam, atau mungkin mereka paling suka ya dengan mendengarkan atau pakai video seperti itu. Atau kinestetik, nah yang paling banyak itu kalau di sekolah kita itu setelah saya aplikasikan itu banyak siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Kebetulan di SMK yang itu juga lebih banyak prakteknya gitu. Jadi apalagi kebetulan saya guru BKTSM, anak-anak itu selalu banyak geraknya. Sebenarnya di situ tuh kalau di kinestetik itu karena anak-anaknya banyak gerak, biasanya banyak kreativitasnya. Anak-anaknya sebenarnya cerdas sih kalau yang kinestetik itu. Cuma kadang-kadang kita belum tahu kelebihannya tuh, kadang suka jangan berisik, jangan itu, nah seperti itu. Ya karena emang anak-anak tuh sukanya jalan aja apa sambil apa, nah seperti itu adalah gaya belajar kinestetik. Yang berikutnya ini untuk mengenali minat dan bakat. Nah, kalau di BK itu ada. Jadi saya juga pernah mengaplikasikan ke siswa, terus nanti akan ketahuan itu siswa itu nanti lebih cenderung kemana, ke realistis. Nah ini berhubungan dengan pilihan karirnya. Yang realistis itu biasanya nanti kerjanya nah, kalau yang realistis itu biasanya setelah saya aplikasikan itu ke anak-anak TSM itu lebih banyak ke yang realistis karena ya mungkin dia suka ngopak motor, jadi ya mungkin sesuai, jadi kerjaannya juga nanti jadi mekanik seperti itu, teknisi seperti itu. Nah ini juga investigatif, ada investigatif. Dia itu lebih tertarik pada pemecahan masalah, riset, aktivitas, menentukan analisis dan penelitian. Nah, ini lebih anak-anak mungkin bisa jadi psikolog, peneliti. Nah, itu sudah saya praktekkan ke siswa-siswa artistik seperti itu. Itu, nah yang sosial juga. Biasanya ada juga anak TSM itu yang ke sosial karena itu dia banyak ngomong apa seperti itu, dan sudah kita arahkan mungkin tahu sendiri, mungkin nanti pengennya kan di situ juga sudah tahu ya nanti kerjanya ini di situ. Termasuk yang terakhir adalah interpretasi. Nah, seperti itu. Itu untuk tes minat dan bakat konvensional. Misalnya kalau untuk menata situasi itu termasuk aman dari kekerasan, aman dari ranah online, dan aman dari bencana. Nah, itu aman. Jadi jangan sampai misalnya anak-anak itu ada yang mengalami kekerasan atau mungkin tawuran atau mungkin berantem di kelas atau seperti itu. Termasuk aman dari bencana. Jadi kita juga harus mengamankan sesuatu dari bencana. Misalnya kayak bencana gempa, mungkin kita bisa simulasi tentang kalau bencana terjadi itu, nah anak-anak diajarin harusnya seperti apa, atau masuk ke bawah meja atau seperti apa, nah seperti itu. Dan aman dari ranah online, karena kadang-kadang ada sesuatu yang diviralkan,
Nah itu yang mungkin negatif. Nah itu biasanya kan seperti halnya pornografi atau apa nah seperti itu yang dimaksud dengan aman. Kalau contohnya di ranah online dan nyaman itu dari relasi sosial, nyaman lingkungan dan nyaman sarana prasarana. Nah, seperti itu. Termasuk kalau di sekolah kita mah cukup itu aja ya. Mungkin kalau ada sarana prasarana kurang mumpuni, mungkin kalau kita mah mungkin dari kebersihan aja yang diutamakan. Seperti itu. Nyaman dari lingkungan dan menggembirakan. Nah, anak itu harus gembira dalam belajar, gembira minat dan bakatnya, gembira dalam bermain. Nah, dalam mendidik itu dengan menggembirakan sampai makanya yang pertama tadi ada, yang kedua tadi adalah kelola emosi. Jadi kita sebenarnya kalau sebelum belajar itu kita harus tahu mengelola emosi. Jadi makanya itu yang ditanyakan adalah gimana kabar anak kemarin, gimana kabarnya hari ini anak-anak, seperti itu. Supaya kita tahu kabar anak-anak itu seperti apa. Itu yang paling pertama harus disampaikan ke siswa. Nah, itu beberapa jurus yang kemarin saya pelajari. Mungkin kita juga banyak praktek. Untuk ini kita praktek sebentar ya tentang jurus mengenali potensi. Nah, enggak aku pintarnya dibuka. Kita mau praktek yang gaya belajar atau tes kemampuan. Aku pintar. Nah, enggak dari Google bisa. Ya, dikasih aku pintar. Ya? Sudah? Udah? Nah, bisa silahkan dipraktekkan. Nanti di situ akan ketahuan. Jadi nanti juga bisa diaplikasikan oleh guru model masing-masing. Pakai aku pintar. Nah, itu akan ketahuan bahwa siswa kita termasuk gaya belajarnya apa masing-masing siswa itu. Jadi guru itu paling penting sih kalau buat saya, karena di situ nanti kita bisa tahu juga. Jadi kalau misalnya lebih banyak yang praktek, yang suka praktek atau estetik, nah seperti itu kita langkahnya seperti apa. Nah untuk anak yang gaya belajarnya visual, kita kasih langkah seperti apa. Jika saya bilang saya salah sampai berapa sih Bu ini? 12 saya 12 sampai 12. Jika saya di mana ada ambil gitu. Ini benar terus diikut buat aku gitu. Enggak. Saya coba bayar
Mulai gitu. Malam mulai gitu. Masih ada Mari kita lihat hasilnya. Kamu termasuk Pak visual auditory kinestetik. Itu ada presentasinya. Visual kinestik. Udah ada yang tahu hasilnya? Padalan. Hasilnya apa Padalan? Hasilnya kinestetik dan visual. Bentuk kinestetiknya berapa persen? Kinestetik 56%. Oh berarti Padalan lebih suka lebih suka dia gaya belajarnya kinestetik ya, lebih suka praktek. Emang kebetulan guru program PSM sukanya ngopak motor. Jadi di situ nanti ada hasilnya, terus ada presentasinya itu yang paling besar. Nah kadang ada yang presentasinya itu sama, misalnya visual 50, auditory 50. Nah yang tahu kecenderungannya itu adalah kita sendiri. Nah itu nanti kita yang gimana seperti itu. Nah itu kalau pengen mengetahui betul gaya belajar anak-anak kita, siswa kita. Nah seperti itu. Jadi nanti kita bisa menindaklanjuti dengan harus gimana sih kita ngasih misalnya soalnya, atau gimana sih kita kalau di kelas itu harus seperti apa kalau sama administratif gitu. Nah kebetulan karena saya itu kalau mengajar selalu memakai metode ARKA, jadi aktivitas dulu. ARKA itu kita aktivitas, R-nya refleksi, banyak konsep, nah hanya aplikasi, mengaplikasikan. Nah biasanya kalau anak-anak tuh lebih suka kayak gitu, jadi dia beraktivitas dikasih apa, nah seperti itu. Nanti mereka merefleksikan sendiri. Nah seperti itu. Biasanya anak-anak itu lebih enak sih, kalau menurut saya lebih enak ngajar itu seperti itu gitu. Udah semua? Ada berarti udah tahu ya? Udah itu praktek yang dikenali potensi. Jadi untuk selanjutnya mungkin untuk pertemuan lain kali ya. Ya untuk saat ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk praktek yang lain mungkin kita nanti lanjutkan. Ya terima kasih. Begitu segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.